seorang pemimpin yang meminta dikritik padahal tangannya sudah berdarah-darah di dalam konteks itu loh, yang berdarah-darah terhadap orang pengkritiknya. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan menyoroti ini tentang kondisi yang terakhir ya. Kita tahu ada pernyataan Presiden Jokowi ini yang menuai banyak polemik begitu ya. Karena Presiden Jokowi menyatakan agar masyarakat lebih aktif untuk mengkritik. Tentunya permintaan untuk mengkritik ini juga mengundang kritik begitu ya. Ini diikuti juga dengan pernyataan Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, yang mengeluarkan pernyataan serupa ya, bahwa pemerintah membutuhkan kritik. Yang tentunya kita semua tahu ini bertentangan dengan kondisi yang terjadi saat ini, di mana banyak orang aktivis yang harus berurusan dengan hukum, terkena pasal karet UU ITE begitu ya, karena mengkritik pemerintah. Nah ini seperti tidak sinkron, tentunya ingin menjadi perbincangan kita kali ini ya. Kita tahu terakhir ini kader PDIP sendiri, Kwik Kian Gi, juga nge-tweet begitu ya, menyatakan bahwa benar-benar saat ini sudah takut untuk menyatakan pendapat yang berbeda. Bahkan membandingkannya dengan di era yang terkenal otoriter, Orde Baru begitu ya. Kwik Kian Gi merasa justru lebih leluasa pada masa itu. Benarkah seperti itu? Karena seringkali setelah mengkritik kemudian berakhir dengan, kalau tidak berurusan dengan hukum juga, karena juga dilaporkan juga, ini biasanya dilaporkan, selalu ada ormas atau pihak-pihak yang melaporkan biasanya. Terakhir ini saya dengar sebelum acara ini di tapping ya, tadi Novel Baswedan juga akan dilaporkan karena Novel Baswedan mengkritik begitu ya, meninggalnya Ustadz Maher, yang mempertanyakan mengapa harus ditahan ketika kondisinya sakit begitu. Tapi pernyataan ini justru juga akan dilaporkan oleh sebuah ormas ya. Dan ironisnya ya, biasanya laporan-laporan seperti ini biasanya ya, saya tidak tahu kasus Novel ini, biasanya langsung diproses begitu, bertentangan dengan ketika laporan dari pihak lainnya begitu ya, seperti yang dilaporkan adalah yang dikenal buzzer begitu, justru biasanya responnya lambat. Nah ini yang menimbulkan pernyataan presiden ini seakan tidak satu kata dengan perbuatan begitu katanya, tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kita akan membahasnya saat ini dengan ada Haris Ashar ini. Halo, assalamualaikum Kak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Dr. Mulyadi, dosen Sekolah Kajian Strategi dan Global Pasca Sarjana UI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ada juga ini Doktor Politik Kusnul Maria, dosen UI juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini biasanya kita tentu Kak Haris ini pasti tahu ini ya, ada dalam tahun 2020 ini saja sudah berapa ini orang yang harus berurusan hukum gara-gara terjerat pasal karet Undang-Undang ITE ya, justru karena mengkritik pemerintah. Tapi ini Presiden Jokowi sudah menyatakan silakan masyarakat aktif mengkritik ini. Iya, pertama soal pernyataan itu kan sebenarnya saya di forum yang sama itu sama Presiden, cuma karena virtual ya. Itu acara peluncuran laporan tahunannya Ombudsman. Lalu ada pernyataan dari Presiden di pagi hari, saya nongolnya kan siang, jadi banyak pejabat yang nongol. Saya jadi nggak nyimak juga, nggak tahu waktu itu Presiden bicara apa. Biasanya kan saya tahu kalau dia bicaranya ya lucu-lucu, seru-seru pasti rame tadi media gitu. Kalau nggak penting pasti nggak rame. Ternyata pernyataannya kontroversial soal mengundang masyarakat untuk mengkritik. Kalau saya nggak kenal pribadi
ya pernah ketemu 1-2 kali dengan presiden, tapi secara pribadi menurut saya pasti itu yang bikin naskahnya mungkin dimarahin sekarang. Kenapa bikin naskah pidato seperti itu? Kenapa saya bilang gitu? Ya mungkin Jokowi nggak aware atau nggak paham dampak dari pernyataan tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena presiden itu kalau dia bicara, dia harus mereplikasikan atau punya kaitan dengan situasi yang praktek di lapangannya. Lah pernyataan itu dibikin, tetapi itu dilalah orang tahu bahwa itu tidak mewakili apa yang dipraktekkan oleh rezim atau penguasa hari ini. Gitu. Jadi mungkin dia tidak baca naskahnya atau mungkin dia tidak paham naskah itu secara meaning dan konteksnya. Itu satu. Yang kedua, kenapa memang jadi ramai? Karena memang makin hari angka pertumbuhan yang saya bisa sebutnya yang ini saya yakini sebagai sebuah situasi yang memburuk, serangan terhadap ruang sipil demokrasi itu memburuk. Saya menyebutnya ada mereka yang dibunuh, ada yang dihilangkan, ada yang dibunuh, dihilangkan, disiksa, ditangkap, ditahan, dijatuhi putusan-putusan peradilan yang menurut kami itu peradilan sesat. Angkanya tadi Rahmat tanya, saya nggak tahu, banyak betul. Tapi kalau pemidanaan ITE melonjak lebih dari 60%. Kalau proses pidana non-ITE, serangan itu juga banyak. Tetapi juga ada modus baru, digugat perdata. Jadi orang digugat perdata. Ada kasus dihilangkan di Papua, ada 2, kalau pernah dengar kasus pembunuhan pendeta Jeremia Zanambani, ternyata pendeta itu lagi ngurus 2 orang, satu ponakan, satu jatuhnya cucunya dia, yang dihilangkan pada April tahun lalu. Jadi menurut saya, dan yang jadi sasaran tambah banyak. Sah ganda juga sama Jumhur itu juga sampai sekarang juga belum jelas. Sah ganda, Jumhur juga, saya juga jadi kuasa hukumnya Jumhur bersama teman-teman LBH. Tadi sudah pada kami sidang, ada 1 pasal yang dihilangkan begitu dilempar ke pengadilan. Tadinya ada 2 pasal, ada ITE-nya, sekarang nggak ada ITE-nya. Gitu. Seru juga. Jadi memang kalau didampingi, konstruksi kejahatan mengatasnamakan penegakan hukumnya jadi berantakan. Masyarakat adat selesai 1 sidangnya dilaporin lagi, itu banyak terjadi, penangkapan juga masih banyak terjadi. Semua kaitannya dengan kritik terhadap pembangunan, terhadap pilihan-pilihan politik, dan yang ketiga soal ideologis. Nah, terakhir saya mau bilang begini. Ini hati-hati juga kalau presiden bilang bahwa masyarakat silakan mengkritik. Itu bukan juga stempel bahwa boleh mengkritik. Tapi Rahma, itu Pak bisa jadi pancingan. Nanti ada Jokowi lovers, buzzers, itu nanti yang akan melakukan tindakan-tindakan terhadap kita, baik itu dari fisik maupun dari cara-cara hukum, atau difitnah, di doxing atau dibully. Nah, modus itu kan terasa. Bu Husnul saya tahu diserang habis-habisan di kelompok sana, dari kelompok sana. Saya juga jadi target operasi mereka juga dari sisi buzzing ini, operasi buzzing ini. Jadi pemerintah bilang kita open, kritik, ya kan? Habis itu begitu kita kritik ada yang operasi, pemerintahnya makan keripik, ya gitu. Jadi itu yang menurut saya hati-hati. Tapi secara nilai
ya teorinya gampang, sekarang banyak bilang semut diinjak kakinya pasti protes. Masyarakat di bawah juga seperti itu, ya dia protes, ngedumel, itu tradisinya kan, bahkan itu dijadikan acara di TV, infotainment itu ya, ngegosip cerita. Jadi protes pasti akan protes, kita jalan terus secara nilai, secara attitude, dan juga demokrasi kita butuh protes. Dan situasi ini makin membutuhkan protes. Kalau kita nggak protes, kita nggak kritik, justru. Tapi sudah terlalu banyak ini, Kak Hari, sudah terlalu banyak shock terapi ya. Orang jadi takut juga mau mengkritik ya. Terus terang saya aja juga takut loh. Enggak lah. Iya, kalau persepsi, survei persepsi masyarakat 2 tahun terakhir, angka ketakutan masyarakat atau angka meragukan dari masyarakat ya, yang meragukan keterbukaan itu makin tinggi. Masyarakat makin tidak percaya, makin merasa insecure, tidak aman, khawatir, itu terjadi memang. Tapi saya mau bilang bahwa kalau dalam sejarah hak asasi manusia, makin represif, makin banyak korban, justru di situ makin kreatif untuk protes dan bersuara. Iya, tapi ya saya beralih ke Dr. Mulyadi ini ya, karena tadi itu banyak yang takut sehingga orang kadang-kadang udahlah milih diam itu emas gitu. Jadi karena sekelas Kwik Kian Gi aja yang kader PDIP begitu mengaku juga takut, bahkan yang menarik ini membandingkan dengan Orde Baru. Benarkah kita saat ini lebih buluk orde apa sekarang ini ya Kak Mulyadi ya? Orde apa? Orde lama, Orde Baru, Orde Reformasi, kita orde apa sekarang coba? Orde buzzer katanya. Jadi kalau saya lihat ini, saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan apakah ini masuk ke dalam Orde Baru atau tidak. Nanti kan dituding kita macam-macam itu. Jadi pada prinsipnya begini, saya mau melihat dulu dalam konteks tahapan pembangunan demokrasi, tahap perkembangan demokrasi. Itu lebih clear nanti dijawab di situ. Kemudian bagaimana pro kontra memang sikap intelektual terhadap dunia politik. Itu juga jadi persoalan sebenarnya. Yang pertama itu saya ingin katakan bahwa kritik itu hanya bisa datangnya dari kaum terpelajar. Karena itu bagi orang-orang anti kritik itu tidak mungkin anti perubahan, anti scholar, anti intelektual itu. Jadi kalau ada orang anti kritik itu sudah hampir dipastikan bahwa itu anti intelektual. Jadi anti kebenaran, anti moralitas itu. Itu pernyataan saya yang pertama. Jadi kalau dan tidak mungkin ada perubahan, ya tidak mungkin ada perubahan bagi pihak atau kekuasaan yang anti kritik. Tapi perlu saya sampaikan juga yang kedua bahwa ciri khas dari kekuasaan yang patologis itu memang dia anti kritik, gitu. Jadi bukan hanya korup, bukan hanya anti perubahan, bukan hanya menindas, ya bukan hanya status quo, tapi juga anti kritik. Malah itu ciri nomor 2 dari kekuasaan yang dari kekuasaan yang patologis, kekuasaan yang tidak sehat. Nah, terhadap pernyataan Presiden ada 2 pendapat yang muncul, yang mengemuka saya lihat. Yang pertama dia melihat bahwa itu adalah pernyataan tulus, ya itu adalah niat baik, karena itu adalah kesadaran untuk memperbaiki. Jadi memperbaiki kesadaran itu bagian kesadaran replikasi kesadaran dari dalam setelah melihat dirinya sendiri. Bahwa memang ada yang keliru di sini, ya sehingga menimbulkan banyak keguncangan politik sampai menimbulkan disintegrasi politik, gitu. Jadi ada 2 pandangan seperti itu. Dia ada ketakutan bahwa kalau ini terus berlanjut, maka bukan hanya itu semakin memperkuat pembangkangan politik itu, tetapi juga adanya tekanan-tekanan politik dari luar negeri. Karena pengamat-pengamat internasional sekarang itu sudah banyak melirik Indonesia sudah banyak melirik proses demokratisasi di Indonesia yang secara teori memang tidak berada di dalam tahap 3 pembangunan yang kita harapkan, tahap perkembangan demokrasi.
Kita tidak masuk ke ada transisi, kita tidak masuk ke arah tahap konsolidasi demokrasi, ya atau ke tahap tertib demokrasi yang paling tinggi, di mana etika politik sangat dijunjung tinggi, atau di era konsolidasi di mana pelembagaan politik ya tidak ada di situ. Boro-boro juga berada pada transisi, yaitu membubarkan institusi-institusi dan kekuatan politik non demokratis, keberadaan buzzer politik, keberadaan influencer politik, dan keberadaan para intelektual telepon koin, ya itu istilah saya itu, ya intelektual yang mencari suaka politik dan suaka ekonomi, itu menandakan bahwa dia tidak berada di dalam tahap tahap transisi demokrasi. Karena tugas utama transisi demokrasi adalah menghilangkan kekuatan-kekuatan politik non demokratis seperti buzzer tadi itu, seperti influencer. Nah, kalau justru pandangan masyarakat mengatakan bahwa dari kekuasaan lah yang memelihara itu semua, maka pernyataan itu bisa dipandang sebagai sebuah kesadaran kritis, itu sebuah niat baik untuk memperbaiki diri. Maka itu sejak pernyataan itu keluar, kita lihat saja ya apakah sesuai pernyataan, perkataan, dan perbuatan itu, ya. Kata anak pramuka, ya, kata pramuka itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan itu. Kita tes itu yang pertama. Jadi yang kedua, ini ada pendapat yang mengatakan, ya, saya lihat itu di grup WA itu, ya mungkin karena sudah tidak percaya lagi pada kekuasaan, ya karena kekuasaan semakin hari juga kehilangan legitimasi, ya, berkurang legitimasinya, tidak ada justifikasinya untuk bertindak, sehingga ini adalah dipandang sebagai strategi kelanjutan daripada strategi pencitraan saja. Ya, jadi ini bagian daripada kebohongan lagi, beruntun lagi. Nah, saya tidak mau mengatakan yang mana di antara dua ini. Saya hanya melakukan evaluasi terhadap perkembangan yang ada. Ya kan? Nah, yang terpenting adalah nanti kita lihat kalau misalnya intelektual itu kritis, ya, kemudian dia berpendapat, kemudian dia masih ketakutan, nah itu tandanya itu. Ya, itu satu tanda bahwa itu tadi pilihan yang kedua, bahwa itu hanya bagian daripada strategi atau pencitraan tadi. Tapi kalau memang itu adalah niat baik untuk memperbaiki diri, ya maka saya yakin sejak pernyataan itu keluar nanti, maka kaum intelektual itu rame-rame. Ya, memang saya katakan tadi bahwa kaum intelektual terhadap politik itu, relasi antara politik dan moralitas itu memang dari awal sudah lama menjadi pro kontra. Ya, ada 3 intelektual yang sangat bersuara tentang itu, misalnya Carmen Hein, ya, sosiolog asal Hungaria, dia mengatakan bahwa intelektual yang hanya berteriak di menara gading ilmunya itu adalah pengkhianat, ya. Tidak ada gunanya intelektual itu. Ya, saya kira itu dasarnya. Kemudian Gramsci juga mengatakan begitu. Ya, filsuf asal Italia ini mengatakan bahwa intelektual harus mendengarkan ketidakpuasan individual, kemudian menindaklanjutinya dalam gerakan-gerakan itu, aktivitas kolektif itu. Nah, tapi ditentang oleh Benda mengatakan bahwa intelektual yang terlibat di dalam politik, ya kemudian dia melupakan tugasnya sebagai penjaga moral, itu adalah pengkhianatan. Jadi memang ini ada pro kontra, tapi saya juga tidak mau masuk dalam pro kontra itu. Saya ingin mengatakan bahwa rezim yang baik, rezim politik yang baik itu dituntun oleh konsultasi akademik, gitu. Baik. Ini bisa. Itu satu. Kritik itu bagian daripada konsultasi akademik. Mbak bisa bayangkan itu. Kan sebenarnya luar biasa itu. Kritik-kritik itu adalah solusi, itu adalah jalan keluar, dan itu dilontarkan oleh para ilmuwan. Itu sebenarnya bentuk pengabdian. Dari sisi politik itu adalah partisipasi politik warga negara. Ya. Nah, ini kita jangan diperhadapkan pada freedom, kebebasan saja. Nah, orang kan salah mengartikan nih tentang kebebasan. Ya, kebebasan dalam pengertian itu kebebasan itu hanya ada di dalam konsep kewarganegaraan tuh. Nah, kebebasan politik warga negara itu menjadi hak politik warga negara, hak untuk berkumpul berpendapat, hak untuk berbicara
berpendapat, hak untuk berkumpul berserikat, hak untuk memilih penguasanya, hak untuk mencalonkan. Itu adalah hak politik warga negara, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Nah, bagaimana dengan kebebasan yang dibatasi? Ada kesepakatan untuk membatasi kebebasan tertentu yang dianggap merugikan orang lain. Itulah yang kita masukkan dengan liberty. Jadi ada dua di sini konsep, antara dengan freedom. Freedom itu tidak bisa diganggu lagi. Nah, dalam rangka apa warga negara memiliki hak tadi itu? Freedom tadi, kebebasan untuk berbicara berpendapat, kebebasan untuk berkumpul berserikat, ya, kebebasan untuk memilih dirinya, untuk membentuk pemerintahnya sendiri. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. Karena itu kalau ada rezim politik yang menentang itu tadi, ya, yang membenci tadi itu kebebasan, membatasi, itu sudah pasti, itu sudah bisa dipastikan bahwa rezim itu anti demokrasi. Dan saya pikir pernyataan itu keluar karena rezim ini tidak mau dianggap bahwa dia anti demokrasi. Karena kapan dia dianggap rezim ini anti demokrasi, maka hukuman akan politik yang akan datang akan bertubi-tubi datang. Itu hampir saya pastikan. Ini secara teori. Dan tapi kan itu tidak bisa hanya demokrasi, tidak bisa pencitraan demokrasi tidak bisa dilakukan hanya dengan pernyataan ya kan Pak ya, harus ada. Ya itu sudah pasti karena kan tadi hak politik warga negara kan kebebasan berbicara berpendapat kan bukan hanya berada di Menara Gading tadi, dia harus berada di level bawah. Tapi saya lihat Kak Mulyadi ini patut dicontoh ini dalam mengungkapkan pendapat itu aman gitu, nggak bakal kena karena selalu mengatakan, tapi saya tidak mau masuk di sini, jadi aman ya Pak ya. Jadi hanya membahas keilmuan saja, saya tidak masuk di pro kontra begitu. Maksud saya begini, bukan strategi saya mengamankan itu karena ada posisi akademik saya. Itu ada. Tapi Kak Mulyadi pernah takut nggak sih, jujur sekarang ada ketakutan nggak sih, jujur takut nggak sih berpendapat yang mengkritik begitu? Saya takut itu, benar-benar saya takut karena saya merasa saya tidak aman, saya tidak nyaman dengan pendapat-pendapat yang saya keluarkan yang ditanggapi oleh para buzzer, oleh influencer itu yang membuat tidak nyaman itu. Ya saya malah ya biasa. Jadi tempat saya untuk mengeluarkan pendapat itu hanya 3 tempat. 3 tempat itu. Pertama ketika saya ada di ruang kelas mengajar, ya yang ada di di Universitas Indonesia itu atau dan saya mengajar di yang pesertanya itu mahasiswa ilmu kepolisian. Yang pesertanya itu adalah intelijen, yang pesertanya itu adalah tentara. Saya sudah sampaikan memang di awal kalau saya mengajar, kalau Anda berbeda pendapat, tidak mau menerima pendapat saya berbeda, saya tidak nyaman, untuk apa saya mengajar. Gitu. Karena dunia itu adalah dunia yang dijamin kebebasan mimbar itu. Argumen-argumen akademik harus diutarakan di situ. Nah, problemnya adalah ini adalah ruang publik. Nah, kadang ruang publik itulah yang seharusnya memang kritik warga negara ini termasuk intelektual itu untuk membentuk opini publik. Nah, celakanya dalam rezim yang non demokratis yang membentuk opini publik itu bukan counter pelajar. Sehingga politik ya itu tadi orang-orang seperti buzzer politik, influencer. Jadi yang ada adalah propaganda politik, yang ada adalah agitasi politik, dan itu muaranya adalah disintegrasi politik, perpecahan gitu. Dan kalau perpecahan artinya itu indikator kegagalan rezim. Ya, karena itu pasti disintegrasi menimbulkan ketidakstabilan politik. Kalau tidak stabilan politik, maka yang terjadi adalah koersi nanti. Karena ketidakstabilan itu ingin dikendalikan dengan kekerasan. Nah, muncul lagi korban. Itu kan. Baik, saya ke Kak Kusnul Mariah ini mengomentari permintaan Presiden Jokowi ini. Makanya episode ini judulnya Kritiklah Daku, Kau Kutangkap. Silakan ini. Gimana Kak Sarita? Melanjutkan tadi yang Kak Haris dan Kak Mulyadi. Kalau di TV-nya Kak Sarita nih manggilnya harus Kak nih. Ya, kalau rezim ini selalu klaim bahwa mereka itu demokratis, itu paling tidak ukuran yang sangat sederhana, ada kompetisi yang tidak boleh menggunakan kekerasan, excluding the use of force.
Sehingga demonstrasi anak-anak mahasiswa, demonstrasi kelompok-kelompok kepentingan, ya interest group, pressure group itu nggak boleh dihadapi dengan tank, dengan dibunuh, ditembaki, yang seperti itu tuh nggak boleh. Saya sendiri terakhir di 212 itu kelilinglah di Monas, bukan Monas ya, di Monas gitu. Luar biasa itu yang namanya bagaimana barikade yang terjadi di situ sehingga tidak bisa masuk ke Medan Merdeka Selatan ya atau Medan Merdeka Barat juga nggak semua itu nggak bisa masuk. Nah jadi kompetisi. Yang kedua partisipasi yang tadi dikatakan oleh Kak Mulyadi tentang partisipasi warga dan sebagainya. Termasuk kalau di sini saya sering kali gunakan untuk perempuan ya dalam konteks warga negara perempuan. Yang ketiga civil and political liberties. Saya nggak tahu nih Kak Aris, Indonesia posisinya di Covenant of Civil and Political Right atau di Covenant on Economic, Social and Cultural Right, itu posisi kita itu di mana, ratifikasi atau apa dan sebagainya. Ratifikasi kan sebenarnya kita sudah pada undang-undang, tapi katanya nggak diambil semua. Padahal semua kejadian-kejadian day to day kali ini itu semuanya sudah melanggar itu, hak to live gitu ya, hak hidup. Nggak boleh itu yang namanya warga negara enak aja ditembakin lah kayak gitu, nggak bisa. Kemudian nggak pernah ngelapor Bu. Nggak ngelapor, kita nggak ngelapor ya. Terus hak untuk yang tadi itu kita bisa berpendapat dan nggak boleh diintervene, itu juga di civil and political right. Itu semuanya sebetulnya aturan-aturan yang kita sudah tanda tangani tidak dilaksanakan dengan baik. Tapi intinya balik lagi, persoalannya Anda berkuasa itu dengan benar atau tidak. Ini kan posisinya di situ. Ketidakpercayaan diri bahwa Anda mendapatkan legitimasi berkuasa secara sah, itu akhirnya ada kecenderungan karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely dari Lord Acton itu terjadi kayak gitu ya. Civil and political liberties yang tadi sebenarnya kita punya covenant itu sudah di-violated luar biasa kayak gitu. Apalagi ya kalau saya beberapa kali dibilang, ini Bu Husnul nggak punya data. Mosok sih saya ngomong nggak punya data, udah berpuluh tahun, Rek, kayak gitu. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya kayak gitu. Ini tinggal datang aja ke ilmu politik di UI. Cek aja itu semua. S1, S2, S3 yang saya jadi pembimbingnya itu data semua itu. Belum lagi akses-akses kita di dalam melihat itu. Jadi kalau kita lihat weak rule of law dan terus menerus gitu diubah yang tadi ya aturan hukumnya, sekarang ada omnibus law dan sebagainya seperti itu terus menerus ya. Kemudian juga ini juga pemecah belah, kemudian agama menjadi isu yang kemudian diangkat ya, bahkan konsep-konsep intoleransi ya, penelitian yang dilakukan menarik ini oleh Bappenas misalnya ya. Waktu itu saya jadi reviewernya, diundang. Terus saya tanya, daerah mana saja yang jadi penelitian? Saya belum dikasih laporannya itu. NTT, DKI, yang paling toleran NTT, yang paling tidak toleran DKI. Terus dia bilang, 5 orang ini researchernya yang dari Bappenas. Kok Ibu tahu? Belum baca? Ya tahu lah. Itu kan skenario kalian. Ya, karena DKI ada 411212, padahal tulisannya si Greg Verly mengatakan rezim ini sudah mengarah kepada represif terhadap kelompok Islamis, padahal itu majority dari rakyat Indonesia. 2014 atau 2012 saya ke NU, saya bicara semua waktu jadi dosen tamu di sana. Nggak ada tuh scholars itu yang percaya. Sekarang baru teorinya semua demokrasi onsil lah, represif rezim yang apalah lah. Kalau saya balik lagi ini demokrasinya udah defisit, bahkan mengarah kepada authoritarian. Kenapa? Karena leadersnya dia authoritarian leaders sebetulnya, para pemimpinnya udah ke arah sana. Makanya terus bicara tentang ya aktivis pro demokrasi, demonstrasi ditangkap, diborgol, dipertontonkan di muka publik melalui ini. Saya nggak tahu. Jadi di mana sebetulnya proses-proses hukum yang kita bicara tentang praduga tak bersalah dan sebagainya. Ulama dipersekusi, ulama ditangkap, mati di penjara dan sebagainya. Ini apa sebetulnya? Itu sih terus sekarang policy kebijakan penggunaan aparatus negaranya seperti itu, tahu-tahu pidato. Kritiklah saya, maka Anda akan. Jadi saya setuju tadi dengan
Bung Hari Azhar, yang sebetulnya ini cuma mapping aja siapa yang nanti mengkritik, tinggal nanti dipanggil buzzernya, ya, mapping. Tapi yang terjadi bukan pada saat kita ini sebetulnya divide et impera, pembelahan bangsa yang luar biasa, dan kemudian bukan mempersatukan malahan. Nah sekarang kita mau menjadi negara kuat dengan persatuan Indonesia atau mau kemana? Jadi ini tantangan bagi kita semua. Nah kalau ditanya takut enggak? Takut sama manusia, paling mati kan? Kan urusannya kan itu. Tapi kalau belum takdirnya, saya dulu dikirimin bom di KPU, dikirimin peluru, ada 11 peluru ya. Kalau belum takdirnya ya makanya kita berdoa juga kan supaya kita dikasih takdir mati yang baik, kan ada kan? Kalau setiap ini kalau Kak Haris Azhar ini juga kerap mengkritik pemerintah terus kan, tapi ya jadi bagaimana seorang pemimpin yang meminta dikritik padahal tangannya sudah berdarah-darah di dalam konteks itu loh, yang berdarah-darah terhadap orang pengkritiknya. Jadi yang pidato itu sudah nggak memiliki legitimasi, jadi tidak memiliki trust, terus beri itu, terus siapa yang akan mengikuti? Jadi kalau mengikuti tadi teorinya Pak Mulyadi, Kak Mulyadi tentang kita sudah mengarah ke mana? Kalau saya sih balik lagi, we are going back to the square one, authoritarian rulers. Nah, ini kalau Kak Haris melihat bahwa benarkah kita saat ini memang sudah publik sudah memang mayoritas ya, kebanyakan sudah ketakutan begitu. Kalau Kak Haris memang nggak takut deh kayaknya ya. Saya takut. Saya takut kalau kita ke depan suram. Saya takut kalau kita nggak ngerti apa yang mesti kita perbuat. Saya takut kalau masyarakat itu semua hanya jadi buruh atau karyawan yang terancam dipecat semena-mena karena undang-undang omnibus yang baru. Saya mau bilang bahwa kenapa kita harus bergerak, kenapa kita harus berpartisipasi, kenapa kita harus bersuara, karena ada satu ancaman situasi yang lebih mengerikan. Gitu. Jadi lebih baik kita melawan sekarang daripada kita dikubur oleh lumpur yang bau, sengit, kotor, yang sebenarnya itu tercipta karena kita diam begitu. Jadi saya punya ketakutan. Saya takutnya bukan pada manusia atau pada sekelompok manusia, tapi saya takutnya pada satu situasi yang akan terjadi, dan di situasi itu kalau terjadi nanti kita nggak bisa mundur balik. Nah itu yang menurut saya hari ini kita harus kasih tahu sebisa mungkin. Gitu. Saya seorang diri juga nggak bisa. Gitu, harus ada Pak Mulyadi, harus ada Bu Husnul, dan itu harus terus-terusan sebisa mungkin. Nah ini yang menurut saya penting dikerjakan. Dan saya orang yang percaya secara alamiah, karena saya juga saya kan juga ngajar gitu ya, ngajar kelas HAM. Nah, hari pertama ngajar itu kan saya harus menjelaskan apa itu hak asasi dan bagaimana sejarah dan konsepnya. Kalau kita lihat sejarah dan konsepnya, hak asasi manusia itu dia bukan sesuatu yang muncul dari stock list of idea di perpustakaan. Dia muncul dari satu situasi yang berdarah-darah, tadi yang Bu Husnul bilang bahwa rezim hari ini sudah berdarah-darah. Ada situasi-situasi yang membuat orang kemudian mempertanyakan, emang kita nggak boleh bicara? Kenapa kalau kita bicara sampai, kan kita bicara soal hak kita bicara soal situasi kita nggak ngomongin soal kejelekan ibunya si siapa gitu, kita bicara soal situasi kita. Nah jadi menurut saya, secara alamiah, protes itu given, sesuatu yang dia melekat pada kodrat manusia. Kalau Tuhan mau ciptakan, kalau Tuhan mau, kalau kita yang percaya pada Tuhan, kita selalu menganggap bahwa Tuhan itu punya jalan sendiri yang baik buat kita yang kita nggak ngerti. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa ciptakan manusia tanpa mulut, tanpa mata, tanpa alat indera mengendus. Tapi Tuhan ciptakan mata, Tuhan ciptakan mulut, dan logik penjelasannya kalau di dalam kitab-kitab suci. Jadi menurut saya, bicara, protes,
berpikir, mengambil peran, itu given. Sesuatu yang yaitu manusia. Kalau ada rejim yang keberatan, menurut saya dia yang rejim yang menantang sesuatu yang given tadi itu. Dan memang rejim penguasa itu harus membuka diri. Kalau pakai pendekatan klasik dalam ilmu negara, ya negara itu pelayannya kita, kalau kata Bung Hatta. Dia tugasnya melayani kita. Jadi dia harus dengar kita. Bosnya berantem ini pada ngapain nih berdebat. Nah itu dia harus dengar. Nah balik ke soal situasi pernyataan Jokowi beberapa hari lalu, ini jangan-jangan juga cara untuk mau bilang bahwa Jokowi itu nggak salah selama ini, tetapi para kupingnya, orang-orang yang bekerja di sekitar Jokowi yang tidak menyampaikan ke Jokowi. Ini modus ngelesnya Jokowi. Nah, saya ini pernah, dan ya kita sering melihat Jokowi itu ngeles kan. Setiap pidato, saya sudah perintahkan menteri ini segini. Terakhir soal produksi pangan, mengecewakan, marah-marah ya. Saya kaget, saya bingung. Kayak Tri Utami kan ada lagunya, astaga tuh, oh astaga, itu apa yang sedang terjadi. Nah kan, lalu emang dia kemana? Dia kan bukan siapa itu yang lama di goa, gak nongol-nongol, keluar-keluar sudah berubah. Enggak, dia yang harus mimpin itu. Saya ingat ya Presiden Barack Obama, ketika dia mengawal Obamacare, saya tahunya gara-gara dapat info Obama batal ke Indonesia. Itu adalah rencana yang kedua setelah yang pertama dibatalkan. Alasannya apa? Saya dengar kabar, saya coba cari tahu, ternyata Obama harus ngawal Obamacare yang dapat tantangan dari kelompok Republikan di Senat. Nah, jadi itulah pemimpin, bukan merintah, kabur, masuk ke gorong-gorong, terus nongol lagi nanti nanya, udah belum gitu. Dia harus ngawal gitu. Nah, yang ketika dia perintahkan, lalu orang protes, dia kan harus dengar, harus ada mekanismenya. Bayangkan ada selevel menteri di sekitar istana, KSP, Seskap, Sesnek. Mau berapa lagi? Alat kelengkapan itu udah ada. Di dalam situ ada yang bagian komunikasi yang tugasnya maki-maki kita, nuduh kita nggak pakai data katanya. Kalau ngomong, itu orang-orang komunikasinya istana ada semua di 3 kantor itu. Nah, jadi menurut saya, ini saya khawatir ya. Saya khawatir ini modus untuk bilang bahwa Jokowi itu nggak pernah dapat masukan loh, kritik selama ini. Enggak. Dari mulai kritik yang disampaikan secara halus-halus, orang-orang tua datang ketika RUU KPK mau disahkan, datang yang dipimpin oleh Pak Mahfud, dan kemudian Pak Mahfudnya jadi Menko sekarang. Itu udah. Sampai yang di demo sudah disampaikan surat, sejumlah lembaga organisasi sudah, apalagi sudah semua gitu. Kok tiba-tiba sekarang baru ngomong masyarakat harus menyampaikan kritik. Ya. Menurut saya ini menunjukkan ini menunjukkan backward ya, kemunduran yang cukup serius, bukan cuma pada situasi, tapi model of leadership-nya, kepemimpinannya. Ini modelingnya adalah modeling yang mundur. Di masa yang kedua sudah semua direnggut dari masyarakat diajak mengkritik. Ini ibaratnya kalau di gelanggang tinju, ya, penontonnya sudah pingsan dan tergelepak semua di luar ring, terus tiba-tiba dia naik. Yuk, kita tanding lagi yuk. Sopo sih mau tanding? Iya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Kita break dulu nih, sudah mau sholat maghrib dulu ya. Bisa break dulu ya. Yang pasti kita akan membahas nanti ya, penyakit dari kritikan ini adalah yang menjadi menghambat orang kritik adalah ada 2 ya. Yang pertama Undang-Undang ITE,
Yang kedua, yang pertama nanti, yang kedua adalah buzzer ya, karena nanti akan istilahnya Quick and Gi diodaladil ya sama buzzer, dirujak sama buzzer nanti. Belum lagi doxingnya ya, nanti dokumen-dokumen disebar begitu. Kita akan lanjutkan lagi ya sesaat lagi.